Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini paling banyak hadir anak-anak muda. Maka saya wasiatkan kepada engkau, wahai anak-anak muda, ini wasiatku kepada kalian. Jadilah kalian anak-anak muda Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang rela mengorbankan jiwa, nyawa dan darah untuk Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji-panji dan bendera Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang menjadi penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian penjaga Al-Quran, penjaga syariat Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Wahai para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang patuh, anak-anak muda yang selalu sejalan dengan Al-Quran. Kita anak-anak muda zaman sekarang semakin hari semakin jauh daripada Al-Quran. Kita lebih sibuk main Facebook, lebih sibuk main Twitter, sibuk dengan media sosial, sehingga engkau lupa dengan Al-Quran. Kalau nanti engkau pulang ke rumah, Al-Quran kamu berabu, Al-Quran kamu penuh dengan tanah, penuh dengan debu, engkau pantas dikatakan sebagai orang mati, saudara-saudara. Pantas ditakdirkan 4 kali. Lihat bagaimana kesibukan para ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kamu pengen tahu bagaimana kesibukan ulama salaf dengan Al-Quran, kamu bercermin bagaimana kesibukan kamu pada masa sekarang ini, bagaimana kesibukan kamu terhadap HP. Seperti itulah kesibukan ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kamu bangun tidur pegang HP, ulama salaf bangun tidur pegang Quran. Kalau kamu mau makan sambil pegang HP, ulama salaf mau makan sambil pegang Quran. Kalau kamu jalan kemana-mana pegang HP, bawa HP, ulama salaf jalan kemana-mana pegang Quran, bawa Quran, baca Quran. Diam dan jalanmu sambil main HP, ulama salaf diam dan jalannya sambil baca Quran. Kamu tidak bisa hidup tanpa HP, ulama salaf tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Kalian anak-anak muda zaman sekarang pagi siang sore malam sibuk main HP, ulama salaf pagi siang sore malam sibuk dengan Al-Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau gali kubur, masuk ke dalam kubur yang beliau gali, mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali khatam. Al-Imam Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Ketika dewasa, 1 hari mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Ba'da subuh 2 kali khatam, ba'da duhur 2 kali khatam, ba'da asar 2 kali khatam, ba'da isya 2 kali khatam. Seperti itu keadaan para salafun saleh. Maka wahai anak-anak muda, jadikan mereka sebagai teladan kamu. Kamu harus jadi anak-anak muda yang baik, harus jadi anak-anak muda yang taat. Kenapa? Syubhanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau anak-anak muda baik, anak-anak muda taat, anak-anak muda patuh kepada Allah, anak-anak muda senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, besok kampung kita bakal baik, bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik, ulama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Sebaliknya, kalau anak-anak muda rusak, anak-anak muda nongkrong, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya melacur, anak-anak muda buta Al-Quran, anak-anak muda jauh dari Allah, besok bangsa kita hancur, bangsa kita rusak, negara kita hancur, negara kita rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Saya wasiatkan juga kepada para santri-santri. Ini Pasar Kemis banyak para santri, Tangerang adalah kota santri. Oleh karena itu aku wasiatkan kepada engkau, wahai para santri-santri, kalian harus bangkit, harus menjadi santri-santri yang selalu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Afdalul jihad, paling utamanya jihad, paling baiknya jihad, paling bagusnya jihad, kalimatu hakim wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran. Dalam riwayat yang lain menyampaikan keadilan, menyampaikan perkataan yang benar, menyampaikan perkataan yang adil kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para santri-santri sekalian yang dimuliakan Allah, tahun 91 di daerah Jawa Timur ada seorang kiai, masya Allah, namanya Kiai Haji Misbah Mustafa.
beliau ketika itu pengurus NU, tapi beliau keluar dari kepengurusan NU karena tahun 91 ketika itu NU bikin BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat, BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat. Banyak kiai-kiai sepuh NU yang tidak setuju, itu dipelopori oleh Gus Dur. Salah satunya Kiai Haji Misbah, beliau tidak setuju. Kenapa? Walaupun dia dari maslahatil ummah, ini kan untuk maslahat umat, niat yang baik tidak bisa berubah riba menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akhirnya beliau keluar. Nah, saya masih teringat pesan-pesan beliau. Apa kata beliau tahun 91 ketika itu? Beliau bilang, zaman sekarang mau cari santri yang jago baca kitab Bulbul banyak, mau cari santri yang jago baca kitab kuning banyak, mau cari santri yang hafal Alfiyah banyak, mau cari santri yang hafal Fathul Muin banyak. Yang susah adalah santri yang nekat, yang susah adalah santri yang berani untuk menyampaikan yang benar itu benar, menyampaikan yang salah itu salah. Wahai para santri, cukup sudah kita selama ini tertidur, kita selama ini tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka, sehingga para pejabat-pejabat, banyak dari mereka orang-orang zalim menjadi para pejabat. Kenapa? Karena kita para santri tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka. Coba kita lihat bagaimana perjuangan para santri-santri terdahulu. Santri-santri terdahulu malam mereka hafalin Alfiyah, malam ngafalin Imriti, malam megang pulpen, malam menangis berpikir takut kepada Allah. Siang mereka pegang pedang, bersimbah darah, berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu kita santri-santri Indonesia, kita pemuda-pemuda Islam harus bangkit untuk bangsa dan negara. Wahai para santri, bangkitlah engkau untuk agama, bangkitlah engkau untuk Rasulullah, bangkitlah engkau untuk menolong agama Allah. Wahai para santri, agama butuh kepada kalian. Wahai para santri, jadikan lidah kalian sebagai saiful maslul, sebagai pedang terhunus yang siap untuk membelah kepala-kepala ribelar, yang siap untuk membelah kepala-kepala sekular, yang siap untuk membelah otak-otak PKI, otak-otak pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para santri, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan membiarkan engkau kalah, walaupun kau tidak punya uang, walaupun kau tidak punya harta, walaupun kau tidak punya pangkat. Allah tidak melihat seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang engkau miliki, bukan seberapa besar kekuatanmu, bukan seberapa besar kekuasaanmu, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun engkau tidak punya apa-apa, engkau susah, engkau lemah, engkau tidak berdaya, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, pasti akan Allah berikan kemenangan kepada kita. Jangan engkau takut, walaupun mereka musuh-musuh agama, mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, para pengkhianat bangsa, mereka punya senjata, mereka punya Cina-Cina yang menyokong perjuangan mereka, yang membantu perjuangan mereka, mereka punya 9 naga yang membantu perjuangan mereka. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau mundur. Kenapa? Walaupun mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, jangan kau takut. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Maha. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau di dalam kitabnya pernah beliau menceritakan, dalam kitabnya Tajul Arsh, beliau menceritakan dulu di India ada seorang wali namanya Habib Muhammad bin Ali Maula Dandan Al-Attas. Ini Habib Majdub min Ahlil Majadib. Beliau nggak punya apa-apa, nggak punya bala pasukan, nggak punya tentara. Ketika itu Raja Hindu datang mau hancurkan itu hutan tempat ini. Habib mau dihancurin, Raja Hindu bawa pasukan gajah. Kamu tahu Habib suruh apa? Habib cuma suruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah Raja Hindu tersebut. Nggak masuk akal, saudara-saudara. Masa nyamuk bisa ngalahin pasukan gajah? Tetapi di sini bukan seberapa besar kekuatan yang kau miliki, tapi kepada siapa kau berpihak, pasti akan Allah berikan kemenangan. Oleh karena itu, wahai para santri, sampaikan kebenaran, jangan pernah kau takut. Sampaikan kebenaran, walaupun lidah kamu harus dipotong. Sampaikan kebenaran, walaupun kau harus dipenjara. Sampaikan kebenaran, walaupun engkau harus mati karenanya.
sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh teroris, sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh radikal, sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh intoleran. Apapun julukan, cat apapun, sebutan apapun yang disematkan kepada kalian, jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian mundur, wahai para santri-santri. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Abu Uji. Saudara-saudara sekalian, karena guru kita sudah sampai, sedikit saja saya tambahkan, saya lanjutkan. Wahai para santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, julukan apapun, sebutan apapun yang disampaikan oleh musuh-musuh Allah kepada kalian, jangan pernah kalian takut. Sebab kenapa? Kita yang membela agama, kita yang membela ulama, kita yang membela habaib, kita yang membela kiai, kita yang membela Al-Quran, selalu dituduh radikal, selalu dituduh teroris, selalu dituduh intoleran. Saudara-saudara, kamu tahu OPM? OPM di Papua, gerakan bersenjata. OPM teroris Kristen. OPM mau bikin negara sendiri, punya bendera, punya senjata. Bendera merah putih milik kita dibakar oleh mereka, tetapi tidak disebut teroris. Saudara-saudara, 1003 kemarin 1300 warga sipil ditahan, disandra oleh mereka, tapi tidak disebut teroris. Disebutnya apa? KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa disebut KKB? Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Saudara-saudara, andaikan mereka pakai songkok, pakai peci, andaikan mereka itu bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, andaikan mereka itu mengucapkan Allahu Akbar, pasti langsung dituduh teroris. Mereka tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka adalah Kristen, karena mereka bukan muslim. Saudara-saudara, di Minahasa begitu juga. Di Minahasa ada beberapa kelompok-kelompok yang mau bikin negara sendiri, mereka tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai pemuda-pemudi muslim, wahai para santri, apapun kalimat yang disematkan kepada kalian, kalau membela agama Allah, kalau membela Rasulullah, kalau membela Al-Quran, kalian bilang kami teroris. Jadi kalian para musuh-musuh agama, para musuh-musuh bangsa, kami bela Allah, kami bela Islam, kalian tuduh kami teroris. Jikalau membela agama Allah, membela Islam, membela Quran, kalian bilang kami teroris, hei penduduk langit, hei penduduk bumi, saksikanlah demi Allah bahwa kami adalah teroris.